بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tiada terhingga yang dicurahkannya kepada kita semua, yang mana kalau kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepadanya serta puji-pujian yang kita panjatkan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala berkenan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua sesuai dengan janjinya, dan Dia tidak akan menyalahi janji. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita segala kebaikan dan menyuruh kita untuk mengerjakannya dan melarang kita dari segala keburukan, serta memerintahkan kita untuk menjauhinya. Beliaulah yang telah bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannati illa waqad amartukum bih. Wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum anh." Tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kalian ke surga, melainkan aku telah perintahkan kalian kepadanya, dan tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan aku telah larang kalian darinya. Salawat beriring salam juga tidak lupa kita limpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu di majelis ilmu yang mulia ini, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara sedikit tentang kenikmatan bertemu dengan para ahli ilmu. Para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin yang berbahagia, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita semua, yaitu kita dapat mengenal dan mengetahui, bertemu dengan ahli ilmu. Ahli ilmu yang kita kenal kesalihannya, ketakwaannya, ketawaduannya, dan ilmunya di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bertanya tentang urusan-urusan agama kita kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu, ahli dzikir, yaitu ahli Al-Qur'ani was Sunnah, jika kamu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Banyak sekali nikmat yang kita rasakan ketika kita bertemu, bertatap muka langsung, dan dapat mengenal ulama-ulama ahlus sunnah. Di antaranya adalah kita dapat meneladani akhlak mereka, meneladani bagaimana ketawaduan mereka, wara' mereka, dan bisa meneladani bagaimana sikap dan perilaku mereka. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keimanan yang bertambah, meningkat, ya. Setelah mendengar nasihat-nasihat mereka, ujangan-ujangan mereka, nasihat-nasihat mereka yang tidak lepas dari qala Allah wa qala Rasul, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, hayya bina nu'minu sa'atan. Marilah bergabung bersama kami di majelis-majelis ilmu. Kita menambah keimanan barang sesaat. Kita menambah keimanan barang sesaat. Dan kita merasakannya bagaimana
keimanan kita meningkat ya ketika bermajelis dengan para ulama. Ketika kita bermajelis dengan para ulama. Kemudian yang lebih besar dari itu adalah kita mendapat bimbingan di dalam urusan-urusan agama kita. Kita dapat mengenal al-haq, kita dapat mengetahui jalan hidayah, kita dapat mengetahui akidah yang benar, kita dapat mengetahui manhaj yang lurus, dan kita dapat juga mengetahui keburukan-keburukan untuk meninggalkannya. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diutarakan oleh para salaf dahulu, seperti yang dikatakan oleh Ayyub As-Sakhtiyani di dalam penukilan dari beliau yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau berkata, "Inna min sa'adatil hadas wal a'jami ayyuwaffiqahum Allah li'alimin min ahli sunnah." Sesungguhnya merupakan tanda kebahagiaan seorang pemuda dan seorang a'jami, yaitu seorang awam, adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka berdua untuk menuntut ilmu dari seorang alim min ahli sunnah. Menuntut ilmu dari alim min ahli sunnah. Coba lihat ikhwani fiddin, para pemirsa yang berbahagia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rezeki. Begitulah Allah Subhanahu wa taala juga membagi-bagi ilmu. Kita lihat banyak saudara-saudara kita yang belum beruntung mengenal ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hingga mereka bertanya kepada tempat yang salah dan mereka tidak mendapatkan bimbingan yang benar tentang agama mereka. Nah, pertemuan kita dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah, pengenalan kita terhadap mereka, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tanda kebahagiaan sebagaimana diutarakan oleh Ayyub As-Sakhtiyani tadi. Demikian juga Abdullah bin Syaudzab mengatakan, beliau berkata, "Inna min ni'matillahi 'ala asy-syabi idza nasak ayyuakhiya sahiba sunnatin yahmiluhu 'alaiha." Sesungguhnya di antara tanda nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pemuda apabila mulai tumbuh semangat untuk beribadah, gairah untuk beribadah, adalah Allah Subhanahu wa taala mempertemukannya atau mempersaudarakannya dengan seorang ahlus sunnah yang membawanya kepada sunnah, yang mengajaknya kepada sunnah. Mengapa? Karena dengan pertemanan, dengan pertemuan dengan ulama-ulama ahlus sunnah, ya, kita dapat bertanya tentang urusan-urusan agama kita. Demikian juga dinukil dari Qais bin Amr al-Mulai. Ia mengatakan, beliau adalah salah seorang ulama, salah seorang imam min ahli sunnah. Kana yaqul, beliau pernah berkata, "Idza ra'aita asy-syab awwalu ma yansha'u ma'a ahli sunnah farjih." Jika engkau melihat seorang pemuda di awal pertumbuhannya bersama ulama-ulama ahli sunnah, maka berharap baiklah padanya. Wa idza ra'aitahu ma'a ahli bidah fay'as minhu. Namun jika engkau lihat dia bersama ahli bidah, maka berputus asalah kamu darinya. Berputus asalah kamu darinya. Nah, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia, bukankah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menuntut ilmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Dan tentunya di dalam menuntut ilmu ini kita harus mendapati orang yang benar, yaitu para ulama yang membimbing kita kepada ilmu yang benar. Maka dari itu kita perlu untuk menadhar ilmu, meneliti pada siapa kita mengambil ilmu. Sebagaimana dinukil dari para salaf, bagaimana mereka sangat berhati-hati di dalam mengambil dan menimba ilmu. Di antaranya perkataan yang dinukil dari Ali bin Abi Thalib, "Inna hadzal ilma din, fanzur amman ta'khudhu dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah din, ilmu ini adalah agama. Maka dari itu perhatikanlah, telitilah dari siapa kamu mengambil ilmu. Demikian juga perkataan yang serupa dinukil dari Muhammad bin Sirin, Malik bin Anas dan ulama-ulama lainnya. Dinukil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, "Dinaka dinaka." Jagalah agamamu, perhatikan agamamu, jaga agamamu. "Fanzur amman ta'khudh." Coba perhatikan dan coba teliti dari siapa kamu mengambil agamamu.
innama huwa lahmuka wa damuka, sesungguhnya agamamu itu adalah darah dan dagingmu. Itulah modal kita di dalam hidup ini, yaitu agama kita. Itu adalah darah dan daging kita. Itu modal kita yang sangat berharga di dalam hidup ini. Tanpa agama yang benar, hidup kita ini tidak berarti apa-apa. Innama huwa lahmuka wa dinuka wa damuka. Fanzur amman ta'khudz, kata beliau. Oleh sebab itu, perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Fakhudz anil ladzina istaqamu. Ambillah dari orang-orang yang telah jelas keistiqomahannya di atas Quran dan Sunnah. Jelas kemuliaannya, jelas kesolehannya, jelas keilmuannya, istiqomah di atas Quran dan Sunnah. Fala ta'khudz anil ladzina malu, dan janganlah ambil dari orang-orang yang malu, yang menyimpang dari kebenaran, jauh dari sunnah Rasulullah, jauh dari qala Allah dan qala Rasul, jauh dari qala Allah wa qala Rasul. Demikianlah nasihat dari para salaf. Mereka sangat berhati-hati di dalam mengambil ilmu. Mereka sangat berhati-hati di dalam menuntut ilmu, dalam menimba ilmu. Pernyataan serupa juga dinukil dari Malik bin Anas rahimahullah, Imam Darul Hijrah. Beliau berkata, "Inna hadzal ilma din." Sesungguhnya agama ini adalah din. Sesungguhnya ilmu ini adalah din. Sesungguhnya ilmu ini adalah din. Fanzur amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama kamu. Beliau mengatakan, "Fa wallahi laqad adraktu sab'in." Sungguh, kata beliau, demi Allah aku telah bertemu dengan 70 orang. Wa asyara biyadihi ila masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengisyaratkan tangan beliau ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksudnya adalah 70 orang ini beliau temui, beliau dapati, beliau bertemu di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yaqulun, semua dari mereka itu mengatakan qala Rasulullah, qala fulan qala Rasulullah, fulan berkata qala Rasulullah, Nabi berkata, Nabi bersabda. Falam a'khudh anhum syai'an, namun aku tidak mengambil sedikit pun dari mereka. Karena mereka bukanlah orang-orang yang berilmu. Walau anna ahadahum utumina ala baiti mal lakana bihi aminan. Kalaulah salah seorang dari mereka diberi kepercayaan, amanat untuk memegang baitul mal, mungkin dia adalah orang yang amanah. Artinya mungkin dari sisi kesalehan, kewaraan, akhlak, mereka adalah orang-orang yang baik, yang lurus. Namun mereka bukanlah orang yang berilmu, memiliki ilmu, hingga Imam Malik bin Anas tidak mengambil ilmu dan riwayat dari mereka. Namun ketika ulama ahlus sunnah datang menemui mereka, beliau melanjutkan, wa kana yaqdumu alaina Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan kemudian pernah datang kepada kami Ibnu Syihab Az-Zuhri, fanazdahimu ala babihi, maka kami pun berdesak-desakan di depan pintu rumah beliau, yaitu untuk mengambil ilmu dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Coba lihat di sini pelajaran yang dapat kita petik, para pemirsa yang berbahagia. Bagaimana Imam Malik berhati-hati di dalam mengambil ilmu. Tidak semua, tidak sembarangan. Nah, begitu datang ahli ilmu, begitu mereka bertemu dengan ahli ilmu, mereka mengetahui seorang ahli ilmu datang menemui mereka, maka mereka pun berdesak-desakan di depan pintu rumahnya untuk mengambil ilmu darinya. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, pertemuan dengan ulama ahlus sunnah. Pertemuan dengan ulama ahlus sunnah merupakan nikmat yang besar. Berapa banyak manusia-manusia yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui pertemuan mereka dengan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama-ulama salaf. Di antaranya satu penukilan yang sampai kepada kita, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai di dalam kitab beliau Syarh Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari Yusuf bin Asbat. Beliau berkata, Inna abi kana qadariyan wa akhwali rawafid fa anqadhani Allah bi Sufyan. Sungguh ayahku itu adalah seorang penganut paham qadariyah, sementara paman-pamanku dari pihak ibu adalah penganut Syiah Rafidah. Fa anqadhani Allah bi Sufyan. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku melalui Sufyan. Melalui Sufyan, salah seorang ulama ahlus sunnah wal jamaah. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya melalui Sufyan. Sufyan sendiri, ikhwani fiddin, para pendengar, para pemirsa yang berbahagia,
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pertemuannya ya dengan Ibnu Aun dan Ayyub As-Sakhtiyani. Sebagaimana dinukil kepada kita dari Al-Falaki, dia mengatakan bahwa Sufyan dan 3 orang temannya kana yatlubun al-hadis wa kanu yatasyayya'un. Kanu yatlubun al-hadis wa kanu yatasyayya'un. Bahwa mereka ini adalah para penuntut ilmu hadis, namun mereka condong kepada pemikiran-pemikiran Syiah, yaitu mereka mendahulukan Ali daripada Utsman radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Fadhahaba Sufyan ila al-Basrah. Kemudian pada suatu ketika Sufyan ini berangkat ke Basrah. Di Basrah ia bertemu Falakiya Ibn Aun wa Ayyub As-Sakhtiyani. Di Basrah ia bertemu dengan Ibnu Aun, Abdullah bin Aun, dan Ayyub As-Sakhtiyani. Kedua orang ini adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fatarakat tasayyu, maka ia pun meninggalkan kecondongannya kepada Syiah. Ia rujuk dari pemikiran tersebut. Ia selamat kembali kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, di dalam kitab Al-Mizan disebutkan bahwa ketiga orang temannya itu tetap berada di atas pemikiran yang salah tersebut. Nah, ini merupakan salah satu ya bukti kepada kita semua bagaimana ya pertemuan dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah ini merupakan berkah ya di dalam hidup kita. Ya, berkah. Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita kepada kebenaran melalui mereka, ya, melalui mereka. Dan diriwayatkan juga dalam suatu kisah yang panjang ya yang disebutkan oleh Ali ibn al-Madini ya di dalam Syiar Alamun Nubala ya dan juga Tarikh Dimashq ya disebutkan bahwa dari Daud bin Qais ya bahwa ia punya teman yang bernama Abu Syamir Dzu Khawlan. Orang ini dekat dengan sebahagian tokoh-tokoh Khawarij dan dia biasa menyerahkan zakat kepada mereka, kepada kelompok ini, kelompok Khawarij ini, Haruriyah ini. Nah, pada suatu ketika ya Qais bin Daud ini berkunjung ke rumah Abu Syamir Dzu Khawlan. Dia dapati temannya ini sedang bersedih. Ternyata ada surat yang disampaikan oleh teman-temannya ya dari kaum Khawarij ini yang hilang di tengah jalan. Ternyata Daud bin Qais menemukan surat itu tanpa sengaja. Ternyata isinya adalah ultimatum dari kelompok Khawarij ini agar ia menyerahkan zakat kepada mereka. Maka Daud bin Qais berkata kepadanya, "Aku peringatkan kamu supaya kamu menjauhi mereka." Namun Abu Syamir Dzu Khawlan mengatakan, "Ya, kamu terlalu muda. Ya, apakah aku meninggalkan perkataanmu dan apakah aku mengikuti perkataanmu dan meninggalkan perkataan-perkataan atau pendapat orang yang lebih senior daripadamu, yang lebih tua daripadamu?" Kemudian apa kata Daud bin Qais kepada kawannya ini, kepada sahabatnya ini? "Maukah kamu aku bawa kepada Wahab bin Munabbih agar kamu bisa mendengarkan perkataannya, mendengarkan nasihatnya?" Maka singkat cerita, Daud bin Qais ini pun membawa Abu Syamir Dzu Khawlan kepada Wahab bin Munabbih. Maka sampainya mereka kepada alim min ulama ahli sunnah ini, Wahab bin Munabbih menjelaskan kepadanya bagaimana kesesatan, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij ini. Pada akhirnya Abu Syamir Dzu Khawlan meninggalkan pemikiran-pemikiran Haruriyahnya, pemikiran-pemikiran Khawarijnya. Dan tak lama setelah itu Abu Syamir Dzu Khawlan ini pun wafat, meninggal dunia. Coba lihat keberuntungan seseorang ketika ia bertemu dengan ulama Ahlus Sunnah. Ia meninggalkan kesesatan atau pemikiran yang menyimpang dan kembali kepada kebenaran, kembali kepada ilmu yang benar, kembali kepada akidah yang sahih, kembali kepada manhaj yang sahih. Sungguh ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada hambanya. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Dan itu adalah ya nikmat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bagi ya kepada hamba-hambanya. Maka dari itu ikhwani fiddin, para pemirsa yang berbahagia, apabila kita mengetahui ya dan dapat mengenal, dapat belajar menuntut ilmu dari ulama ahli sunnah, maka fatamassak bihi wa'ad 'alaiha bin nawajiz. Ya, berpegang teguhlah dengannya
dan gigitlah dengan gigi gerahmu. Artinya pegang erat-erat, ya, lazimi dia, ikuti dia, ya, teruslah menuntut ilmu dari mereka, dari ulama-ulama ahlus sunnah yang dikenal istiqomah di atas manhaj yang sahih, di atas Quran dan sunnah. Dan apabila kita mendapati orang-orang yang berusaha untuk menjauhkan kita dari ulama-ulama ahlus sunnah, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Ya, karena mereka ingin menghalangi kita dari kebenaran dan menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para ulama salaf dahulu menganggap bahwa orang-orang yang berusaha untuk menjauhkan para pemuda umat dari ulamanya ini merupakan ya ahlul ahwa, zindik, yang berusaha untuk menjauhkan kebenaran ini dari manusia dan menjauhkan manusia dari kebenaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebaikan kepada kita melalui para ulama ini. Demikianlah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan anugerah dan rahmatnya kepada kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah, orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik darinya. Demikianlah pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua. Ya, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kenikmatan berupa kesehatan, kelapangan waktu, umur yang panjang, kemudian lebih dari itu keteguhan di atas Islam dan di atas sunnah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.